Cek 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 cek. Halo sobat nih, Megas lagi dah Shenlang. Dan seperti biasa, dan tunggu dulu, ini kayaknya banyak yang nggak ngerti ya, Shenlang ini kok jalan ceritanya aneh. Untuk para penonton yang biasanya di sini ya mungkin agak sedikit bingung, tapi untuk mereka yang biasa nonton di bacotan harusnya mereka paham lah jalan cerita dari Shenlang. Dan jika memang agak bingung atau gimana, ini kok alurnya aneh, nggak ada gelutnya bang, ya nonton aja nanti di bacotan dulu dari part 1 sampai part berapa itu nggak tahu, nanti lanjutkan di sini. Karena kalau memang nonton dari tengah-tengah ataupun akhir ya mungkin agak bingung ya, kenapa jalannya kok aneh, cuman bacot doang, nggak ada gelutnya. Karena ini memang pertarungan politik cuy, bukan pertarungan fisik. Jadi ya gitulah. Yuk langsung aja kita gaskan lagi dah Shenlangnya, langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah melakukan rapat kecil-kecilan, di sini Shenlang dia menentukan kalau dirinya akan membentuk pasukan baru dan akan melatihnya di tempat yang dimiliki oleh Kaisar, tanah milik Kaisar. Namun di sini Shenlang dia juga mendapatkan sebuah kabar dari salah satu pelayannya yang mengatakan kalau ada seorang putri yang ingin bertemu dengan Shenlang, dan itu adalah Putri Ninahan. Di mana dia datang dan mengatakan kepada Shenlang kalau dia datang khusus kali ini hanya untuk dapat menemui Shenlang. Di mana itu juga membuat Shenlang pun bertanya-tanya ada apa putri ini mencari dirinya. Dan untuk gadis ini dia mengatakan kepada Shenlang kalau dia ingin membawa Shenlang bersama dengan dirinya berlatih di Akademi Tianhe, yang tentunya mengejutkan bagi Shenlang lah. Kenapa dia harus dibawa pergi? Di sini putri ini dia mengatakan kalau Shenlang akan pergi menuju Akademi Tianhe bersama dengan dirinya karena Shenlang sangat berbakat, yang tentunya membuat Shenlang dia juga bingung bakat apaan. Karena yang dia tahu Akademi Tianhe penuh dengan para master seni bela diri, sedangkan dia nggak bisa seni bela diri. Namun untuk gadis ini ataupun putri ini dia mengatakan dia membawa Shenlang karena Shenlang memang sangat berbakat. Walaupun memang nggak jago dalam hal seni bela diri, tapi setidaknya dia memiliki akal pikiran yang sangat luar biasa. Jadi dia meminta Shenlang untuk ikut bersama dengan dirinya. Walaupun memang itu hanyalah sebuah modus, karena di sini dia juga mengatakan dengan terus terang tujuan dia membawa Shenlang adalah karena dirinya dan juga pangeran ataupun putra mahkota Ningyi mereka memiliki ayah dan juga ibu yang sama. Jadi dia ingin Shenlang nggak ikut campur di dalam urusan perebutan tahta, karena dia mendukung adiknya Ningyi yaitu putra mahkota untuk dapat naik tahta. Yang membuat Shenlang dia pun bertanya kenapa putri ini malah merekrut dirinya. Bukankah harusnya putri ini dia malah mengecilkan atau mengganggu pangeran ketiga, mengingat pangeran ketiga juga memperebutkan tahta. Apalagi pangeran ketiga dia juga dilindungi oleh para bangsawan-bangsawan besar lainnya. Kenapa harus pangeran kelima yang dikecilkan? Ucap dari Shenlang yang membuat putri ini dia mengatakan kepada Shenlang kalau dia nggak bisa melakukannya karena Ningyi ataupun pangeran ketiga dia telah didukung oleh dua keluarga bangsawan besar. Jadi sulit bagi dirinya untuk dapat meredam pangeran ketiga. Tapi tidak dengan Shenlang, karena saat ini Shenlang dia baru merintis. Jadi lebih mudah bagi dirinya untuk dapat menghentikan Shenlang untuk naik memperebutkan tahta bersama dengan adiknya. Jadi dia meminta kepada Shenlang untuk tidak ikut-ikutan di dalam perebutan tahta, karena itu akan sangat amat berbahaya untuk Shenlang dan juga anggota keluarga Jin. Karena ketika nanti putra mahkota naik tahta, tentunya Shenlang yang menjadi lawannya dia pasti akan disingkirkan. Namun jika Shenlang dia bergabung dengan Akademi Tianhe, itu akan membuat Shenlang akan tetap aman, karena kerajaan sekuler mereka tidak akan mungkin berani ikut campur dan juga mengusik anggota dari Akademi Tianhe. Ucap dari putri itu yang membuat Shenlang dia pun berpikir jadi ini semua kau merekrutku hanya untuk dapat menyelamatkan diriku. Ucap dari Shenlang, dan hal itu pun dibenarkan oleh gadis itu yang membuat Shenlang dia pun menyadari kalau memang apa yang diucapkan oleh putri ini benar dan juga masuk akal. Lemah lembut tapi ini semua penuh dengan penghinaan. Ucap dari Shenlang di dalam hati. Jadi dia menganggapku hanyalah sebuah semutkah bersama dengan pangeran kelima? Sungguh sangat menyebalkan. Namun di sini Shenlang dia juga mewajarkan jika putri ini menganggap dirinya serendah itu, karena memang ya gadis ini memiliki reputasi yang sangat luar biasa. Jadi oke lah. Di sini Shenlang dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Namun melihat Shenlang yang bengong aja, di sini putri ini dia pun berpikir kalau Shenlang setuju dengan dirinya ikut bersama dengan dirinya ke Akademi Tianhe. Tapi untuk Shenlang dia pun kembali tersenyum, yang membuat putri ini dia pun bertanya, sepertinya Shenlang kau tidak setuju kah? Ucap dari putri itu, dan hal itu pun dibenarkan oleh Shenlang. Jadi harga dirimu terluka kah? Ucap dari gadis itu, dan hal itu pun tidak dibantah oleh Shenlang. Tapi di sini Shenlang dia mengatakan kalau dirinya akan berjuang bersama dengan pangeran kelima. Jadi dia nggak bisa mengikuti apa yang diucapkan oleh gadis ini. Dan di sini Shenlang dia juga tahu kalau putri ini dia adalah seorang ahli seni bela diri yang sangat luar biasa. Apakah kau tidak akan menyakitiku
bukan? Karena kau adalah master yang luar biasa dan jika kau turun tangan tentunya aku tidak bisa melawan dirimu. Ucap dari Shenlang yang membuat gadis ini dia mengatakan kalau dia nggak akan ikut campur di dalam urusan kerajaan sekuler, apalagi sampai mengusik Shenlang dengan tangannya sendiri. Dan untuk Shenlang dia pun bersyukur karena putri ini nggak turun tangan secara langsung mengikat dirinya, karena jika putri ini melakukannya tentunya dia nggak bisa melakukan apapun. Ucap dari Shenlang. Namun karena Shenlang dia menolak untuk dapat bergabung dengan dirinya, di sini putri ini dia juga nggak ambil pusing dan dia meminta untuk dapat bertemu dengan Kutu Hua. Karena dia tahu saat ini Kutu Hua bergabung dengan faksi dari Shenlang. Dan benar saja, kini tak lama setelahnya Kutu Hua dia pun datang dan dia menyapa dengan sangat sopan karena putri ini adalah seniornya. Dan untuk putri dia pun meminta kepada Kutu Hua untuk ikut bersama dengan dirinya bergabung kembali ke Akademi Tianhe. Dan dia juga mengatakan kalau murid-murid dari Akademi Tianhe dilarang untuk dapat mengikuti urusan dari kerajaan sekuler. Jadi dia meminta kepada Kutu Hua untuk ikut bersama dengan dirinya kembali ke Akademi Tianhe. Dan hal itu pun membuat Kutu Hua dia pun menolak untuk dapat bergabung bersama dengan putri itu lagi. Dimana dia mengatakan bukankah ini adalah sebuah standar ganda, dimana dia mengatakan kalau sebelumnya dia diutus oleh putri ini untuk dapat mendukung pangeran pertama ataupun putra mahkota, tapi sekarang kenapa dia nggak diizinkan untuk bergabung dengan pangeran kelima? Bukankah ini melanggar aturan? Ucap dari Kutu Hua. Dan hal itu pun tidak dibantah oleh putri ini, dimana dia mengatakan ya itu benar, tapi sayangnya aturan telah berubah. Ucap dari gadis itu yang membuat Shenlang dia pun berpikir kalau gadis ini benar-benar menyebalkan juga. Dan untuk Kutu Hua ketika dia diminta untuk kembali dia pun menolaknya, di mana dia tegas, dengan sangat tegas dia mengatakan kalau dirinya tidak akan kembali ke Akademi Tianhe dan dia akan keluar dari Akademi Tianhe, yang membuat putri dia bertanya jika Kutu Hua melakukannya itu akan membuat Kutu Hua bakat seni bela dirinya akan mandek. Tapi untuk Kutu Hua dia nggak peduli dengan itu semua, dia tetap akan bersama dengan Shenlang sang penyelamat dirinya, yang membuat putri dia pun berpikir kalau sepertinya ya sudahlah, nggak penting-penting banget karena Kutu Hua nggak sekuat itu pikir dari dirinya, dan dia pergi meninggalkan Shenlang dan juga Kutu Hua. Dan untuk Shenlang dia pun mengatakan kalau ini adalah sebuah penghinaan yang sangat-sangat menyebalkan dan mereka tentunya harus membalaskan dendamnya kepada putri ini secara tidak langsung karena dia benar-benar meremehkan kita berdua. Ucap dari Shenlang. Selain itu juga di sini Shenlang dia juga tahu kalau putri Ningyi dia memang sangat luar biasa kuat dan dia bersikap sangat-sangat dingin dan dia berbanding terbalik dengan Qiu Yao. Walaupun mereka berdua sangat-sangat kuat, tapi mereka memiliki kepribadian yang jauh berbeda. Walaupun memang keduanya sangat berbakat dalam hal seni bela diri. Kalau untuk Qiu Yao, dia terlihat sangat dingin tapi dia melindungi orang-orang yang ada di sekitaran dari dirinya. Dan dia terlihat seperti matahari yang bersedia untuk dapat melindungi seluruh orang-orang. Dan berbanding terbalik dengan putri ini, dia terlihat sangat-sangat ramah, tapi nyatanya dia sangat-sangat dingin dan suka meremehkan orang lain. Ucap dari Shenlang. Namun di sini Shenlang dia juga berpikir kalau sepertinya ini nggak terlalu penting-penting banget dan dia memutuskan untuk dapat bertemu dengan Kaisar karena dia ingin mendapatkan sebuah wilayah untuk melatih pasukan baru miliknya. Namun bersama dengan itu juga terdapat seorang putri yang baru datang, dan itu adalah putri dari keluarga Zong yang datang menuju ibu kota, dan dia bukanlah gadis kaleng-kaleng pula. Muncul lagi wanita aneh. Dan dia adalah anggota dari keluarga Zong. Dan untuk keluarga Zong itu sendiri, mereka adalah keluarga bangsawan besar yang mendukung pangeran ketiga. Dan mereka memiliki kekuasaan yang sangat luas, bahkan lebih luas dibandingkan apa yang dimiliki oleh keluarga Su. Dan mereka memiliki setengah kekuatan yang dimiliki oleh kekaisaran Yue. Mereka adalah keluarga jenderal besar yang bersaing bersama dengan keluarga Bian yang merupakan seorang jenderal pula. Tapi perbedaannya keluarga Bian mereka hanya fokus kepada militer. Sedangkan untuk keluarga Zong selain militer, mereka juga bermain politik. Dan itu membuat keluarga Zong mereka gak bisa dipandang remeh. Bahkan untuk kaisar sekalipun dia gak bisa bermain-main dengan keluarga Zong, karena mereka memiliki setengah pasukan yang dimiliki oleh kerajaan Yue bersama dengan keluarga Bian. Tapi ya itulah yang membuat jadi repot, keluarga Zong mereka bermain politik pula. Dan beberapa saat kemudian, kini Shenlang dia pun pergi menuju ruangan kaisar. Dan dalam perjalanan itulah, di sini dia melihat rombongan yang datang mendekati dirinya. Dan itu ternyata adalah rombongan dari gadis ini yang bernama Benny. Tapi gue panggil Benny aja lah. Untuk gadis Benny ini, dia pun datang bergerak menuju arah dari Shenlang, yang membuat Shenlang yang melihatnya dia pun cukup kagum dengan wanita ini, karena wanita ini memang memiliki tubuh yang sangat duhai. Tapi di sini Shenlang dia juga cukup terkejut ketika dia diterobos aja oleh wanita ini, dan dia adalah wanita yang sangat-sangat arogan. Tapi dia juga memang memiliki tubuh yang sangat luar biasa, dan ketika Shenlang meliriknya, mantap.
Tapi untuk gadis ini dia juga sadar ketika dia dilirik oleh Xilang dan itu membuatnya kesal dan dia meminta kepada pasukannya untuk segera menghukum orang yang menatap tubuhnya. Dan benar, pasukannya tanpa pikir panjang langsung melepaskan serangan ke arah Xilang dan beruntung Xilang dilindungi oleh pasukan miliknya yang membuat Xilang dia pun sangat kesal dengan wanita arogan seperti ini yang langsung menyerangnya tanpa pikir panjang. Dan Xilang dia juga bersumpah kalau dia akan membalaskan ini semua karena dia juga tahu wanita ini adalah wanita yang pernah melukai istrinya yaitu Mulan dan tentunya dia akan balas dendam pikir dari Xilang. Dan setelahnya karena memang ya cuma papasan doang, nggak terlalu konflik langsung, Xilang dia pun mengabaikannya dan dia pergi menemui Kaisar. Dan kedatangan dari Xilang tentunya menarik perhatian dari Kaisar. Dan Kaisar juga tahu kalau sebelumnya putrinya sempat pergi menemui Xilang dan bertanya apa yang diinginkan oleh putrinya dari Xilang. Dan untuk Xilang, dia melaporkan kalau putri Ningyi mencoba untuk dapat merekrutnya bergabung dengan Akademi Tianhe yang membuat Kaisar dia pun sedikit kesal. Hei, apakah kau menerimanya? Ucap dari Kaisar. Dan Xilang mengatakan kalau dia menolaknya. Dan untuk Kaisar dia pun kesal dengan ini semua karena Xilang adalah orang kepercayaan dari dirinya dan putrinya justru malah ingin membawa Xilang pergi dari kekaisarannya yang tentunya membuatnya cukup kesal. Dia nggak suka kalau putrinya ikut campur di dalam perebutan tahta karena dia tahu walaupun memang putri itu adalah anaknya tapi setidaknya dia telah bergabung dengan Akademi Tianhe yang artinya dia adalah menjadi bagian dari kelompok luar dan dia akan mengikuti ikut campur dalam perebutan tahta dan tentunya itu sangat menyebalkan. Ucap dari Kaisar yang nggak suka jika perebutan tahta diusik oleh pihak luar. Dan untuk Kaisar dia pun senang ketika dia mendengar kalau Xilang menolak bergabung dengan Akademi Tianhe. Dan di sini Kaisar dia juga bertanya apa tujuan Xilang datang menemui dirinya. Dan untuk Xilang dia langsung tutup poin di mana dia mengatakan kalau bagaimana dengan saran yang dia berikan sebelumnya tentang acara perburuan dengan Kekaisaran Chu, di mana Xilang mengatakan dalam acara perburuan itu mereka harus memaksa Kekaisaran Chu untuk dapat mengaku kalah. Dengan begitu maka siang dengan kerajaan Chu akan sedikit memudar yang membuat Kaisar mengatakan sulit untuk dapat melakukannya karena acara perburuan itu hanyalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh kerajaan Yue dan juga kerajaan Wu. Dan untuk kerajaan Chu mereka tidak memiliki tradisi seperti itu, ucap dari Kaisar. Tapi untuk Xilang mengatakan ya itu benar, namun tradisi itu bisa kita berikan kepada kerajaan Chu dan kerajaan Chu pasti akan menerimanya, apalagi jika kita menawarkan sebuah kesepakatan yang akan menguntungkan mereka di depan mata, ucap dari Xilang. Apalagi Xilang mengatakan bagaimana jika kita mengusulkan 2000 pasukan yang kita miliki akan menghadapi 5000 pasukan yang dia miliki. Dengan begitu tentunya kerajaan Chu tidak akan mungkin dapat menahan godaan itu, apalagi kita juga menawarkan sebuah hadiah. Kita akan menyerahkan 30 benteng ketika kita kalah dan juga membayar ganti rugi sebanyak 800.000 koin emas. Dengan begitu kerajaan Chu tentunya tidak akan mungkin dapat menolak tawaran kita, ucap dari Xilang yang tentunya membuat Kaisar gila. Jika dia kalah tentunya dia benar-benar akan rungkat dong, ucap dari Kaisar. Tapi Xilang mengatakan tenang dan jangan khawatir karena kita nggak mungkin kalah, ucap dari Xilang yang tentunya Kaisar kesel. Bagaimana mungkin dia memiliki kepercayaan seperti ini, pikir dari Kaisar. Dan sini Kaisar dia juga bertanya jika hal itu terjadi lantas siapa yang akan memimpin 2000 pasukan kita, ucap dari Kaisar. Dan Xilang tentu menjawab kalau ini semua akan dipimpin langsung oleh Pangeran kelima. Wow, kau ingin meningkatkan reputasi yang dimiliki oleh Pangeran kelima kan? Dengan begitu jika kita menang Pangeran kelima namanya benar-benar akan melejit. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Xilang. Dimana Xilang dia juga mengatakan jika mereka menang bukan cuma Pangeran kelima yang akan naik namanya, tapi Kaisar kau juga akan naik namamu dan kau akan dikenal sebagai Kaisar yang sangat luar biasa, melesat bagaikan bintang, ucap dari Xilang. Hilih. Tapi Kaisar dia nggak percaya begitu saja. Omonganmu terlalu manis, ucap dari Kaisar. Tapi di sini Kaisar dia juga berpikir apa yang diucapkan oleh Xilang benar-benar luar biasa karena dia juga udah bosan berselisih di perbatasan dengan kerajaan Chu. Dan jika mereka bermain dengan seperti ini, tentunya itu akan membuat tantangan semakin menarik. Walaupun dia juga tahu bayarannya sangat amat mahal jika mereka telah kalah. Tapi godaan yang diberikan oleh Xilang luar biasa, ucap dari Kaisar. Tapi dia nggak bisa mengambil keputusan untuk saat ini. Nanti kita pikirkan lagi, ucap dari Kaisar. Dan sekarang katakan apa tujuanmu datang ke tempat ini, ucap dari Kaisar. Dan untuk Xilang dia pun mengatakan ya tujuanku minta tanah, ucap dari Xilang. Di mana dia mengatakan kalau dia membutuhkan sebuah wilayah untuk dapat melatih pasukannya. Dan dia meminta tanah pribadi yang dimiliki oleh Kaisar yang tentunya membuat Kaisar hilgi. Nih tengil tujuannya minta tanah ternyata datang-datang. Aduh. Tapi ya sudahlah,
Di sini untuk Kaisar dia akan memberikannya kepada Xilang, tapi ketika dia akan memberikannya tiba-tiba lah muncul gadis merah ini lagi dong. Gadis pink ini dia pun datang dan langsung nemplok ke tangan Kaisar. Dan tentunya Kaisar agak sedikit gimana gitu ketika dia ditemplok oleh gadis besar ini. Ya, asetnya terlalu besar. Apalagi gadis ini dengan manja dia juga meminta kepada Kaisar untuk dapat memberikan hadiah untuk dirinya. Dan kenapa gadis ini dapat bersikap seperti ini? Karena dia menganggap Kaisar adalah ayah angkatnya secara langsung. Dan Kaisar nggak bisa menolak karena memang gadis ini dia anggota keluarga Zhong. Dan untuk keluarga Zhong, ya reputasinya luar biasa. Seperti yang gua sebutkan sebelumnya. Namun ketika gadis ini dia melirik ke arah lainnya, dia melihat ada Xianglang yang membuatnya wah marah. Siapa kau sebenarnya? Ucap dari gadis ini. Dan dia meminta kepada Kaisar untuk segera menghukum orang itu karena dia melakukan hal-hal yang sangat-sangat jahat. Dia menatapku dengan tatapan yang sangat-sangat mengerikan. Ucap dari gadis ini. Nih, selain itu juga dia langsung mengatakan kepada Kaisar kalau dia ingin sebuah tanah untuk dapat dipakai untuk melatih dan juga mendapatkan 2000 pasukan yang dia miliki yang membuat Xianglang dia pun berpikir kalau gadis ini benar-benar menyebalkan. Selain dia ingin menghukumku, dia juga ingin mengambil tanah yang udah aku incar, ucap dari Xianglang di dalam hati. Tapi untuk gadis ini dia pun meminta kepada Kaisar untuk segera memberikan tanah itu kepada dirinya. Tapi Kaisar dia mengatakan kalau dia nggak bisa melakukannya karena tanah itu akan diberikan kepada Xianglang, pria yang ada di depan sana. Dan untuk putri ketika dia melihat Xianglang, dia melihat kalau Xianglang ini ya cukup tampan tapi dia lemah, ucap dari gadis itu. Dan dia pun kesal, kau ini siapa sebenarnya? Dan untuk Xianglang dia mengatakan kalau dia adalah Xianglang yang membuat gadis ini. Dia pun berpikir, loh jadi kau adalah Xianglang si Tengi itu dan kau adalah suami dari Mulan kan? Ucap dari gadis itu. Dan ketika dia melirik dan juga memantau Xianglang, dia melihat kalau Xianglang ini cukup tampan tapi lemah, gak jago seni bela diri dan tubuhnya sangat kecil. Dan itu membuatnya pun mengatakan kalau Mulan saja yang cukup jago tapi dia dapat dikalahkan dengan cukup mudah oleh diriku. Dan sekarang kau ini benar-benar menyedihkan, ucap dari gadis itu yang tentunya membuat Xianglang dia pun sangat kesal ketika gadis ini meremehkan Mulan, walaupun memang Mulan sebelumnya pernah dikalahkan oleh gadis ini. Dan untuk Kaisar dia mengatakan ya sebenarnya dia ingin menyerahkan tanah ini kepada Xianglang, tapi ya gimana lagi, saat ini tanah itu diperebutkan dua sisi, jadi ya gimana nih, ucap dari Kaisar yang nggak bisa ngambil keputusan. Dan untuk gadis ini dia pun kesal ketika tanah itu akan diambil oleh Xianglang dan dia nggak peduli ketika tanah itu telah diberikan kepada Xianglang, sekalipun dia tetap akan mengambilnya dan dia akan memberikan dan juga menempatkan 2000 pasukannya di tanah itu. Dan memangnya apa yang bisa kau lakukan, ucap dari gadis itu yang. Namun di sini untuk Xianglang dia mengatakan, oh gadis ini memang sepertinya memang cari masalah dan aku dengar kalau kau pernah menyakiti istriku. Dan hal itu pun tidak dibantah oleh gadis itu yang membuat Xianglang, kalau begitu bagaimana jika kita sedikit bermain, ucap dari Xianglang. Bermain seni bela diri. Wow, ditantang oleh Xianglang dalam hal seni bela diri tentunya membuat gadis ini dia pun mengatakan kalau itu adalah sesuatu yang tidak berguna. Bagaimana mungkin Xianglang dapat mengalahkan dirinya? Tapi namun untuk Xianglang dia pun menolak untuk dapat direndahkan, di mana dia mengatakan kalau nggak dicoba mana tahu, dan kau menginginkan tanah yang telah aku dapatkan, baiklah bagaimana jika kau menginginkannya dan mendapatkannya setelah kita bermain, ucap dari Xianglang untuk dapat menentukan siapa pemilik tanah itu. Di sini Xianglang dia pun menantang gadis itu dapat bermain yang tentunya membuat Kaisar dia pun panik ketika Xianglang berani menantang gadis itu yang memiliki seni bela diri yang sangat luar biasa. Dan untuk gadis ini tentunya dia sangat senang setuju dengan permainan yang akan diberikan oleh Xianglang. Dan ketika mereka telah berjanji akan bertanding 3 hari lagi, membuat gadis ini sangat antusias yang membuat Kaisar dia pun mengatakan kepada Xianglang kalau Xianglang ini adalah sebuah keputusan yang sangat-sangat tidak masuk akal karena gadis itu sangat luar biasa. Apalagi gadis itu dia juga memiliki acara kencan buta dalam waktu 4 hari lagi, dan itu akan sangat berbahaya jika gadis itu dia terluka. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Patua Qasim Li. Dia mengatakan kalau gadis itu sangat luar biasa dalam hal seni bela diri, tapi Xianglang dia gak peduli dengan itu semua karena gadis itu telah berani menyukai istriku, aku akan membahaskannya, ucap dari Xianglang yang membuat Kaisar dia berpikir kalau sepertinya ini semua akan sangat rumit. Tapi dia juga tahu kalau Xianglang dia sangat jago dalam hal trik-trik licik. Dan sekarang dia juga menantikan apa yang akan diberikan oleh Xianglang untuk dapat mengalahkan gadis itu. Tapi ya sudahlah, terserah dari Xianglang, pikir dari Kaisar. Selama tidak saling menyingkirkan dan juga satu sama lain, yaudah semua akan baik-baik saja, pikir dari Kaisar.
Dan benar saja apa yang akan dilakukan oleh Xilang pertandingan melawan Gals itu. Kini berita itu telah tersebar ke seluruh ibu kota yang membuat orang-orang mereka pun berpikir kalau Xilang pasti bakal tamat, mengingat yang dia lawan adalah ahli seni bela diri pula. Dan benar saja tak lama setelahnya surat pun datang, surat tantangan itu pun datang, dan juga surat perjanjian untuk tidak saling menuntut satu sama lain ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan mendengar dan juga melihat apa yang akan terjadi kepada Xilang membuat pangeran kelima dia pun meminta kepada Xilang untuk membatalkan niatnya karena ini terlalu berbahaya karena Xilang nggak jago seni bela diri. Tapi untuk Xilang dia pun mengatakan tidak perlu khawatir tentang dirinya, yang membuat kini pangeran kelima dia meminta kepada pasukannya untuk segera menangkap Xilang dan juga membawanya pergi. Dan hal itu pun juga didukung oleh Slurbian lagi. Siapa sih nama istri ini selirnya Xilang nih? Nggak tahu lah siapa namanya. Gadis ini dan juga Muncong untuk dapat membawa Xilang kembali pulang ke keluarga Jin. Dengan begitu maka Xilang akan selamat, dan benar Xilang pun ditangkap dan dia dibawa untuk segera kembali ke keluarga Jin. Dan benar pada malam harinya Xilang dia pun dibawa pulang. Namun di dalam perjalanan untuk dapat kembali keluar dari ibu kota, Xilang dan juga yang lainnya mereka pun disergap oleh anggota dari keluarga Shu, di mana mereka mengatakan kepada Xilang kalau Xilang benar-benar sangat-sangat memalukan mencoba untuk dapat melarikan diri. Namun sebelum tensi benar-benar naik lagi, di sini Raja Pedang pun datang dan dia meminta kepada Kutu Hua dan juga yang lainnya untuk dapat menahan diri dan biarkanlah Xilang kembali ke ibu kota. Ucap dari Raja Pedang yang membuat Kutu Hua dia nggak punya pilihan lain selain menuruti apa yang diucapkan oleh Raja Pedang. Dan untuk Raja Pedang dia pun kini datang menemui Xilang dan dia pun tertawa dengan rencana yang akan diberikan oleh Xilang karena Xilang memiliki sebuah trik untuk dapat menjatuhkan Gals itu dengan trik hal yang telah dia siapkan. Benda-benda yang telah dikumpulkan oleh Raja Pedang ini sebuah bius yang sangat amat mengerikan. Dan benar saja 2 hari kemudian acara pun akan segera dimulai, yang membuat Xilang dan juga putri siapa namanya? Ya, gadis pink itulah, mereka pun menandatangani sebuah perjanjian untuk tidak saling menghancurkan satu sama lain. Dan setelah mereka menandatangani berita itu, di sini mereka pun pergi menuju area pertandingan. Dan untuk di area pertandingan itu sendiri ternyata udah rame, banyak sekali orang-orang yang menantikan akhir dari Xilang, dan mereka semua yakin kalau Xilang benar-benar bakal hancur. Dan tak lama setelahnya gadis pink dia pun datang, dan tentunya gadis pink yang memiliki tubuh yang pesona yang memang mantap, besar kali memang asetnya, menarik perhatian bagi semua orang. Bahkan dia mengabaikan seorang pangeran karena dia nggak terlalu peduli dengan pangeran-pangeran yang lainnya. Namun tak lama setelahnya Xilang dia pun datang, dan ketika Xilang datang, dia mendapatkan sebuah sorak-sorakan dari para penonton karena mereka semua yakin kalau Xilang bakal kalah. Apalagi mereka juga mendapatkan sebuah kabar kalau Xilang mencoba untuk dapat kabur sebelumnya. Namun Xilang mengatakan kalau dia nggak kabur, dia hanya menahan diri karena dia mendapatkan sebuah kabar kalau Putri Pink itu dia sedang halangan. Jadi nggak mungkin kan dia menghadapi seseorang yang sedang halangan nanti mencret ucap dari Xilang, yang tentunya membuat gadis ini jauh kesal ketika Xilang mengatakan hal-hal seperti itu. Sejak kapan dia lagi halangan? Tidak, ucap gadis ini yang benar-benar emosi dengan Xilang yang meremehkan dirinya. Namun di sini provokasi yang diberikan oleh Xilang semakin jadi-jadi, yang membuat gadis ini tambah kesal ketika Xilang mengatakan kalau gadis ini sebenarnya bukanlah lawan dari dirinya dan dia sengaja ingin melepaskan gadis itu, tapi gadis itu terlalu galak, jadi ya sudahlah, akan aku hadapi dengan cukup mudah, ucap dari Xilang yang terus memberikan sebuah provokasi gilanya yang membuat gadis ini tambah kesal. Tapi gadis ini dia juga mendapatkan sebuah peringatan dari keluarga Shu kalau Xilang memiliki sebuah senjata ajaib yang dapat ditembakkan, dapat membuat seseorang langsung tumbang. Jadi gadis ini dia pun memperingatkan kepada gadis pink untuk tidak memberikan space kepada Xilang. Dan benar saja tak lama setelahnya pertandingan pun akan segera dimulai. Dan sebelum pertandingan itu dimulai, kini mereka telah berhadapan satu sama lain, yang membuat para penonton mereka semua pun yakin kalau Xilang bakal tumbang. Tapi untuk Xilang dia mengatakan, wow, ternyata kau berani datang juga kak, apakah kau menggunakan pembalut yang telah aku berikan, ucap dari Xilang, yang tentunya membuat gadis ini tambah kesal ketika Xilang terus memberikan sebuah provokasi gilanya kepada gadis itu. Dan di sini untuk gadis ini dia pun tahu kalau Xilang terus memberikan sebuah provokasi untuk dirinya, dan dia juga berpikir ketika pertandingan itu benar-benar dimulai dia tidak akan memberikan Xilang satu langkah pun untuk dapat memberikan sebuah perlawanan. Namun untuk Xilang dia juga tahu kalau gadis ini tidak akan mungkin memberikannya sedikit waktu untuk dapat bernafas. Jadi sebelum pertandingan itu dimulai, di sini Xilang dia pun mengeluarkan gas yang dia miliki, sebuah jebakan yang telah dia siapkan, sebuah gas yang tidak memiliki bau dan juga warna yang akan menjadikan yang dapat menyerang sistem saraf pusat, yang akan membuat gas itu dia benar-benar kehilangan keseimbangan dan juga kesadarannya ketika dia menghirup gas yang telah diberikan oleh Xilang. Dan gas ini akan dia hirup sebelum pertandingan itu dimulai. Dan benar ketika
Ketika gong itu berbunyi, di sini Galis ini langsung melakukan sebuah inisiasi untuk dapat menyerang Shelang dari depan dan kau hancurlah kau, ucap dari Galis itu. Tapi ketika Galis itu berjalan menuju Shelang, dia tanpa sadar menghirup aroma gas yang telah disiapkan oleh Shelang sebelumnya, hingga membuat Galis ini dia langsung oleng ketika dia berlari ke arah Shelang, yang membuat Shelang ketika dia melihat ada sebuah kesempatan dia langsung maju hajar, ucap dari Shelang. Dan benar, dia pun langsung melepaskan serangan ke area aset besar yang dimiliki oleh Galis itu, dan dengan serangan kecil yang dimiliki oleh Shelang di sini, Galis itu dia langsung tumbang terhantam dengan cukup ya sebenarnya nggak keras tapi cukup untuk dapat menjatuhkan Galis itu. Dan dengan kondisi seperti inilah Shelang dia langsung melepaskan tinju kecilnya untuk dapat memberikan pelajaran kepada Galis itu, dan dia langsung mengincar wajahnya karena Shelang dia tahu kalau Galis ini dia memiliki acara kencan buta dan dia berencana untuk dapat menghancurkan acara kencan buta itu, pikir dari Shelang. Dan dalam sekejap dia berhasil membuat Galis itu benar-benar dalam kondisi yang nggak baik-baik saja. Dan di sini Shelang dia pun benar-benar mengincar bagian wajahnya agar wanita itu gagal di dalam acara kencan butanya. Dan sekejap dia pun memenangkan pertandingan ini. Dan gitu aja pertandingan dari Shelang untuk dapat menghentikan Galis beraset besar ini. Dan itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Shelang. Dan seperti inilah pertandingan dari Shelang, pertarungan dari Shelang. Dia hanya sebuah pertarungan kecil tapi penuh dengan politik di dalamnya. Itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Shelang. Bye, thank you. Masih ada 2 chapter lagi lah untuk Shelang. Bye, thank you.